Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kimia Asik, belajar, berlatih, berbagi. Yang kemis, pada video kali ini kita akan belajar tentang benzena dan turunannya. Nah, setelah kalian menyaksikan video ini, diharapkan kalian dapat menganalisis struktur benzena dan turunannya, kemudian menggambarkan struktur orto, meta, dan para pada senyawa turunan benzena yang memiliki dua substituen, kemudian dapat menuliskan penamaan senyawa turunan benzena, baik yang satu substituen maupun dua substituen atau lebih. Orang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan, sementara orang yang optimis melihat peluang dalam setiap kesulitan. Winston Churchill. Yang kemis, pernahkah kalian mendengar nama bahan peledak TNT? Mungkin bagi yang kemis, yang penggemar war film atau war game itu familiar dengan kata TNT. Kira-kira apa sih penyusun bahan peledak TNT itu? Nah, TNT merupakan singkatan dari trinitrotoluena. Senyawa trinitrotoluena ini merupakan salah satu senyawa turunan benzena yang akan kita pelajari kemudian. Senyawa turunan benzena yang tidak asing dalam kehidupan sehari-hari itu adalah senyawa yang terkandung dalam wipol, yaitu bahan kimia pembersih lantai dan juga menghilangkan bau di kamar mandi. Tahukah kalian senyawa turunan benzena apa yang terkandung dalam wipol? Nah, dalam wipol itu terdapat salah satu senyawa turunan benzena yaitu fenol, yang juga akan kita pelajari kemudian. Benzena pertama kali disintesa pada tahun 1825 oleh Michael Faraday dari suatu gas yang saat itu dipakai untuk lampu penerangan. Ketika para ahli kimia pada tahun 1834 menemukan bahwa rumus molekul benzena adalah C6H6, mereka berkesimpulan bahwa senyawa ini memiliki ikatan tak jenuh yang lebih banyak dari alkena atau alkuna. Atau lebih tepatnya ditemukan bahwa benzena ini memiliki 3 ikatan rangkap 2. Tetapi alangkah kagetnya ilmuwan-ilmuwan saat itu tatkala mengamati bahwa ternyata benzena tidak dapat mengalami adisi atau oksidasi. Nah, sementara pada umumnya senyawa dengan ikatan rangkap itu dapat mengalami adisi. Reaksi-reaksi benzena justru umumnya adalah reaksi-reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Maka pada tahun 1865, Frederick August Kekule itu berhasil menerangkan struktur benzena. Keenam atom karbon pada benzena tersusun melingkar berupa segi 6 beraturan dengan sudut ikatan 120 derajat. Nah, berikut merupakan penggambaran struktur benzena menurut Kekule, di mana benzena digambarkan dalam bentuk segi 6 dengan ikatan rangkap 2 berjumlah 3 yang berselang-seling dengan ikatan tunggal. Nah, ikatan rangkap 2 yang dimiliki oleh benzena ini dapat beresonansi atau berpindah. Jika kita pindahkan ikatan rangkapnya ini, maka akan menjadi struktur yang berada di sebelah kanan. Nah, karena ikatan rangkapnya ini beresonansi atau berpindah-pindah, maka benzena ini bersifat stabil, sehingga sulit mengalami reaksi adisi. Oleh karena itu, rumus dari benzena atau rumus struktur dari benzena itu digambarkan dengan segi 6 serta lingkaran yang berada di bagian tengahnya. Ini menggambarkan atau mewakili sifat resonansi yang dimiliki oleh benzena. Nah, ketiga bentuk struktur yang ada di bawah ini merupakan struktur termampatkan dari benzena. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tata nama senyawa turunan benzena. Dalam sistem tata nama IUPAC, cincin benzena dianggap sebagai induk seperti rantai terpanjang dalam alkana. Sementara gugus alkil, halogen, atau nitro, atau gugus atom lainnya yang terikat pada benzena itu dianggap sebagai cabang atau alkil. Nah, karena dianggap sebagai cabang atau alkil, itu maka gugus atom atau atom tersebut itu akan dituliskan terlebih dahulu, baru diakhiri dengan kata benzena. Senyawa turunan benzena yang pertama adalah benzena dengan satu substituen.
Apa itu benzena satu substituen? Benzena satu substituen itu apabila satu atom hidrogen dari benzena itu diganti dengan atom atau suatu gugus atom. Penamaannya itu dirumuskan sebagai berikut, di mana menurut IUPAC itu substituen dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kata benzena. Substituen itu dapat berupa gugus alkil, nitro, halogen, atau atom atau gugus atom yang lain. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada benzena dengan satu atom hidrogennya itu diganti dengan gugus etil. Sehingga nama dari struktur yang pertama ini adalah etil sebagai substituennya dan diakhiri dengan benzena. Untuk struktur yang kedua, itu satu atom hidrogen dari benzena itu diganti dengan Cl. Maka, nama dari struktur ini adalah kloro sebagai substituen, kemudian diakhiri dengan kata benzena. Berikut merupakan struktur dan nama beberapa turunan benzena satu substituen. Contohnya yang pertama itu jika substituennya adalah alkil, nah di sini contohnya adalah metil, maka rumus molekulnya itu adalah C6H5CH3. Satu atom hidrogen dari benzena diganti dengan gugus metil, sehingga yang tadinya dari C6H6 menjadi C6H5CH3. Nah, nama IUPAC dari struktur C6H5CH3 itu adalah metilbenzena dan nama trivialnya adalah toluena. Nah, jika substituennya adalah halogen, F, Cl, Br, atau I, maka rumus molekulnya itu menjadi C6H5F, C6H5Cl, dan seterusnya. Nama IUPAC-nya itu akan menjadi halobenzena. Maka jika X ini adalah F, nama IUPAC-nya itu adalah fluorobenzena. Jika Cl, maka menjadi klorobenzena. Nama trivialnya adalah fenilhalida, maka jika halogennya adalah F atau fluor, maka menjadi fenilfluorida, dan seterusnya. Penting bagi yang kemis untuk mengingat nama IUPAC dan nama trivial dari senyawa turunan benzena satu substituen karena akan menjadi dasar kita untuk menentukan nama dari benzena dua substituen atau lebih. Baiklah, mari kita lanjutkan pada benzena dengan dua substituen. Benzena dua substituen itu apabila dua atom hidrogen dari benzena itu diganti dengan dua substituen. Dihasilkan tiga bentuk isomer yaitu orto, meta, dan para. Awalan orto untuk menyatakan posisi substituen pada atom karbon yang berdekatan atau 1,2. Meta untuk posisi substituen yang terpisah satu atom karbon atau nomor 1,3. Dan para untuk posisi dua substituen yang berseberangan. Nah, mari kita lihat bersama. Orto tadi adalah posisi yang berdekatan, yaitu posisi 1,2. Itu seperti ini maksudnya. Posisi atom karbonnya itu berdekatan, atau posisi 1,2. Jika kita beri nomor, maka misalnya ini nomor 1, maka C yang di sebelahnya itu adalah nomor 2. Maka disebut dengan posisi 1,2 atau posisi orto. Selanjutnya itu adalah posisi meta atau posisi dengan nomor 1,3 di mana substituennya itu terpisah satu atom karbon. Seperti ini bentuknya. Atau boleh juga kita pindahkan seperti ini. Pada dasarnya itu dua substituen ini dipisahkan oleh satu atom karbon. Boleh juga seperti ini. Nah, ini juga posisi meta. Intinya dipisahkan satu atom karbon. Nah, ini jika kita beri nomor, maka jika
Misalkan ini adalah posisi 1, maka ini 2, dan ini adalah 3. Terpisah oleh 1 atom karbon dengan posisi nomor 1,3. Selanjutnya adalah posisi para atau 1,4, di mana posisi dari substituen itu berseberangan. Seperti ini. Boleh juga seperti ini. Intinya berseberangan. Jika kita beri nomor, maka ini akan menjadi 1, 2, 3, 4. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Struktur yang pertama, ini ada 2 substituen yang sama berupa metil dengan posisi yang berdekatan. Maka ini posisinya adalah posisi orto. Nah, seperti biasa, jika ada gugus yang sama, itu diberi awalan di untuk 2. Ada gugus metil yang sama, berarti dimetil, dan diakhiri dengan benzena. Sehingga namanya adalah ortodimetil benzena. Nah, untuk struktur yang kedua, ini substituennya adalah 2 gugus atom yang berbeda. Ada NH2 dan ada Cl. Jika substituennya itu 2 gugus yang berbeda, maka harus kita tentukan yang mana yang lebih prioritas. Yang lebih prioritas itu yang akan memiliki cincin benzena ini. Sementara yang kurang prioritas itu akan menjadi cabang. Jadi yang akan disebutkan pertama. Nah, kita lihat. Di sini NH2 dan Cl yang lebih prioritas itu adalah NH2. Sehingga yang memiliki cincin ini itu adalah NH2 dan Cl itu sebagai cabang. Maka akan disebutkan lebih dulu Cl-nya. Ini posisinya diantarai oleh 1 atom karbon. Berarti posisinya adalah meta. Nah, karena kita putuskan tadi Cl adalah yang kurang prioritas, maka disebutkan lebih dulu. Maka namanya adalah metakloro. Nah, gugus benzena bersama dengan NH2 ini pada benzena satu substituen, maka namanya adalah amino benzena. Bisa juga bernama metakloro. Aminobenzena ini nama lainnya itu adalah anilina. Oke, kita lanjut pada struktur yang ketiga. Nah, sama ini ternyata memiliki 2 substituen yang berbeda. Kita lihat mana yang lebih prioritas, apakah OH atau NO2. Kita lihat skala prioritasnya. Yang lebih prioritas itu rupanya adalah gugus hidroksi atau gugus OH. Maka yang akan memiliki struktur benzena ini itu adalah gugus OH. Sehingga nama dari struktur ini kita lihat posisi dari substituennya itu berseberangan. Maka ini adalah posisi para. Dengan cabang berarti NO2 karena kurang prioritas, maka namanya kita sambung lagi dengan nitro. Dan gugus benzena bersama gugus hidroksi itu bernama hidroksibenzena. Atau para nitro. Hidroksibenzena itu nama lainnya adalah fenol.
Yang kemis, mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu benzena dengan 3 substituen atau lebih. Jika terdapat 3 substituen atau lebih, sistem orto, meta, dan para itu tidak dapat diterapkan lagi. Dalam hal ini, posisi substituen itu dinyatakan dengan angka. Nah, kita lihat kedua contoh ini itu substituennya sudah lebih dari 2. Jadi sistem orto, meta, para itu kita tidak pakai lagi karena sistem orto, meta, dan para itu hanya khusus untuk benzena dengan 2 substituen. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh. Untuk struktur yang pertama, ini kita lihat ada 4 substituen dengan 2 jenis berbeda, ada CH3 dan ada NO2. Kita akan tentukan skala prioritas dari kedua substituen ini, dari kedua jenis substituen ini, di mana menurut skala prioritas itu alkil atau di sini diwakili oleh metil itu lebih prioritas dibandingkan dari NO2. Sehingga ketiga gugus NO2 ini akan menjadi cabang dan pemilik dari cincin benzena ini adalah gugus alkil atau metil. Maka penomoran itu akan kita mulai dari gugus yang paling prioritas, sehingga nomor itu akan dimulai dari C yang mengikat CH3. Kita nomori 1, dan seperti biasa selanjutnya itu akan mendapat nomor serendah mungkin. Maka penomorannya akan menjadi 2, 3, 4, 5, 6. NO2 yang menjadi cabang ini berada di nomor 2, 4, dan 6. Maka kita tuliskan 2,4,6. Karena ada 3 gugus yang sama, maka kita beri awalan tri. 3 gugus nitro, maka trinitro. Nah, pemilik dari cincin benzena ini adalah CH3, maka nama dari struktur ini adalah trinitro metil benzena. Atau 2,4,6 trinitro metil benzena itu nama lainnya adalah toluena. Kita lanjut pada contoh kedua. Di sini ada 3 gugus yang berbeda. Ada NH2, ada hidroksi atau OH, dan ada Cl. Kita lihat yang paling prioritas itu adalah hidroksi. Maka NH2 dan Cl itu akan menjadi cabang. Penomoran kita mulai dari gugus hidroksi. Jika kita coba nomori, maka NH2 itu akan mendapat nomor 2 dan Cl juga tetap akan bukan nomor 2 ya, nomor 3 dan Cl pula demikian akan mendapat nomor 3. Tapi karena berdasarkan prioritas NH2 lebih prioritas, maka kita prioritaskan NH2 dibandingkan Cl. Maka penomorannya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat NH2 mendapat nomor 3 dan Cl mendapat nomor 5. NH2 ini bernama amina atau amino. Sementara Cl itu kloro atau kloro. Kita lihat abjadnya ini A, ini C. Maka NH2 disebutkan lebih dulu atau dituliskan lebih dulu.
Kita tuliskan 3 amino, 5 kloro, hidroksi, benzena, atau 3 amino, 5 kloro, hidroksibenzena, nama lainnya itu adalah fenol. Berikutnya adalah benzena yang terikat pada rantai karbon. Apabila suatu cincin benzena terikat pada rantai alkana yang sangat panjang atau yang rantainya itu lebih dari 6, atau pada suatu rantai alkana bergugus fungsi, yang dimaksud dari alkana bergugus fungsi ini adalah senyawa turunan alkana yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka cincin benzena itu dianggap sebagai substituen atau sebagai cabang, bukan lagi sebagai rantai induk dan dinamakan sebagai gugus fenil. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini, benzena itu terikat pada suatu rantai alkana dengan jumlah karbon 7. Berarti, benzena ini sudah bukan lagi benzena, tetapi menjadi cabang dengan nama gugus fenil. Kita nomori rantai induknya seperti biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka nama dari struktur ini adalah 3-fenil, karena gugus benzenanya itu atau cincin benzenanya itu terikat pada atom nomor 3, atom C nomor 3. Dengan panjang rantai 7, maka namanya adalah 3-fenil heptana. Untuk struktur yang kedua, rantai karbonnya ini bergugus fungsi. Di sini gugus fungsinya OH, berarti ini adalah alkohol. Masih ingat ya, senyawa turunan alkana alkohol itu mengandung gugus hidroksi. Nah, artinya cincin benzena ini itu akan menjadi cabang. Maka kita nomori seperti biasa, gugus fungsi itu harus mendapat nomor serendah mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nama dari struktur ini adalah 3-fenil, karena ini adalah rantai alkohol, maka namanya adalah pentanol. Kita lanjut lagi pada metilbenzena terikat pada gugus atom. Metilbenzena merupakan senyawa toluena yang kehilangan satu atom hidrogennya. Senyawa metilbenzena tersebut dianggap sebagai substituen yang bernama gugus benzil. Sebelumnya, di mana metilbenzena itu memiliki rumus molekul C6H5CH3. Nah, jika kehilangan satu atom hidrogennya, maka gugusnya ini akan berganti nama menjadi benzil. C6H5CH2. Nah, jika satu atom hidrogennya itu diganti dengan gugus hidroksi, maka bernama benzil alkohol. Jika diganti dengan Cl, maka namanya adalah benzil klorida. Jika diganti dengan NH2, maka namanya adalah benzil amina. Baiklah, masih berlanjut lagi pada gabungan cincin benzena. Senyawa turunan benzena yang terdiri dari gabungan beberapa cincin benzena dikenal dengan nama polibenzena.
Nah, berikut merupakan contoh dari beberapa senyawa polibenzena. Ada naftalen, antrasen, fenantren, dan lain sebagainya. Baiklah yang kemis, kita sekarang sampai pada sesi latihan. Untuk menambah pemahaman yang kemis tentang materi yang sudah kita bahas sebelumnya, silakan yang kemis berlatih dengan soal-soal latihan berikut. Sekian pembahasan kita tentang senyawa benzena dan turunannya bagian pertama, dan akan kita lanjutkan lagi pada video bagian kedua yang akan memuat tentang sifat dan kegunaan dari benzena dan turunannya. Terima kasih atas perhatian yang kemis. Jika yang kemis merasa video ini bermanfaat, silakan yang kemis share kepada teman-teman yang kemis yang lain, agar mereka juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.